Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pekan lalu kasus siswa keracunan setelah santap MBG terjadi di Pangandaran, Banjar, Kabupaten Tasikmalaya hingga Kuningan. Belum sempat diresmikan, sebuah jembatan gantung di Desa Pajaten, Pangandaran malah ambruk dan melukai 8 siswa SMP yang sedang melintas. Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, Pemprov Jabar menanam sorghum di lahan seluas 2 hektar di Cirebon. Puluhan petani dari Serikat Pekerja Petani Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang. Mereka menuntut Bupati lebih memperhatikan nasib petani dan menolak wacana kenaikan pajak pertanian yang dinilai justru malah akan memberatkan. Tapi sekarang alhasil ada 3 atau 4, itu pun yang... Membawa poster bertuliskan tuntutan, para petani mendatangi kantor Bupati Karawang. Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah daerah lebih proaktif memperjuangkan nasib petani. Para petani menilai sejumlah infrastruktur penunjang pertanian seperti jalan dan saluran irigasi masih banyak yang rusak. Akibatnya, hasil panen terus mengalami penurunan. Untuk 1 hektar sawah, kini petani hanya mampu menghasilkan sekitar 4 ton gabah, padahal sebelumnya bisa mencapai 6 hingga 8 ton. Tidak hanya itu, para petani juga menolak wacana kenaikan pajak. Mereka menilai wacana tersebut hanya akan menambah beban penderitaan petani. Kenaikan pajak hingga mencapai 400% yang pernah diberlakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 hingga 2022 justru tidak memberikan dampak positif bagi petani. Kenaikan pajak karena 2021 itu kan melalui keputusan Bupati dinaikkan itu sebanyak 5 kelas yang harusnya per tahun itu per 3 tahun baru dinaikkan, dan ini ternyata 5 tahun langsung 5 kelas, dan ada informasi tahun ini akan dinaikkan kembali. Nah, kenaikan pajak itu harusnya berbanding lurus dengan pembangunan ke sektor pertanian, dan ternyata pajak dinaikkan, pembangunan tetap tidak ada kemajuan. Terus yang kedua, hasil dari itu semua terjadilah penurunan produksi yang tadinya 6 ton jadi 4 ton. Menanggapi tuntutan para petani, Dinas Pendapatan Daerah Karawang menyatakan sampai saat ini tidak ada wacana menaikkan tarif pajak bagi para petani, termasuk juga pajak bumi bangunan yang tarifnya tetap untuk lahan pertanian. Untuk lahan pertanian, kita tidak ada penyesuaian pajak. PBB kita tidak ada naik untuk petani Karawang khususnya, dan untuk lahan pertanian umumnya tidak ada kenaikan untuk PBB. Dalam audiensi dengan Pemkab Karawang, para petani meminta agar pemerintah mengutamakan kebijakan yang benar-benar mendukung kesejahteraan petani, agar produksi pangan terutama beras tidak terus menurun seperti saat ini, dan Karawang bisa tetap menjadi lumbung pangan Jawa Barat dan Indonesia. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Wujudkan asa cita Presiden terkait ketahanan pangan, Pemprov Jawa Barat melakukan penanaman sorghum di Kabupaten Cirebon. Tanaman ini dianggap memiliki nilai tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Secara simbolis, penanaman sorghum dilakukan di Balai Benih Padi dan Palawija, Kabupaten Cirebon, Jumat pagi. Tanaman yang bisa menjadi sumber pangan tersebut ditanam di tanah seluas 2 hektar milik Pemprov Jabar. Selama 1 tahun ke depan, sorghum ini akan tumbuh dan dapat dipanen hingga 3 kali tanpa harus menanam kembali atau memotongnya. Penanaman sorghum ini dilakukan Pemprov Jawa Barat bersama PT Dirgantara Indonesia. Saat ini, Pemprov Jabar tengah mengembangkan sorghum untuk mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi asta-cita Presiden. Dengan dukungan Kementerian Pertanian, Pemprov menyiapkan 5.000 hektar lahan untuk tanaman sorghum yang bisa tumbuh meski di area tandus. Nantinya sorghum ini bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan hingga bahan baku industri maupun bahan bakar. Sorghum ini adalah inovasi untuk pengganti beras ya ke depannya. Ini lebih efektif karena 1 kali tanam bisa 3 kali panen.
Tidak seperti padi. Kalau padi itu kan tanam, panen, terus tanahnya digemburkan kembali, tanam lagi. Kalau ini selama 1 tahun cukup 1 kali tanam. Dan ini adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh PTDI dan Universitas Pasundan. Untuk mempercepat proses hilirisasi tanaman sorghum, PT Dirgantara telah menyiapkan mesin pengolahan hasil sorghum. Mesin tersebut juga terus dikembangkan untuk mempercepat pengolahan sorghum untuk dijadikan bahan pangan hingga bahan baku industri maupun bahan bakar. Karena kompetensi kami di desain dan pembuatan prototipe permesinan, kami akan bermain di situnya. Bagaimana kehadiran mesin-mesin yang inovasi mesin ini bisa memberikan nilai tambah dari sorghum tersebut, baik untuk market lokal dan insya Allah kita harus bisa penetrasi ke ekspor. Sudah ada pembuatan mesinnya, Pak? Mesin sudah ada prototipe, kami sudah sorghum center. Sudah kami tunjukkan kepada Pak Wagub, jadi kita punya sorghum center dan kita ada mesin di sana. Jadi diharapkan nanti pada saat ini panen, mesin itu akan kita gunakan untuk pengolahan hasil sorghum kita. Sementara saat ini Pemprov telah menyiapkan beberapa lahan di wilayah Cirebon Raya untuk ditanam sorghum. Selain karena perawatannya mudah, sorghum juga dinilai memiliki banyak manfaat hingga nilai ekonomis yang tinggi untuk kebutuhan dalam maupun luar negeri. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. 3 kali panen, insya Allah pas. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.